sebanyak 1.206.616 P3K non-guru dan CPNS sebanyak 119.094. Ini beberapa tahapan-tahapannya. Berikutnya, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021 bagi pemerintah kabupaten kota adalah jabatan guru. Guru kelas, guru panja sorkes, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Kemudian jabatan tenaga kesehatan meliputi perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan. Kemudian jabatan teknis meliputi penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan, barang dan jasa, dan pengelola keuangan, verifikator keuangan. Secara prinsip arahan Bapak Presiden memang lebih banyak kita fokuskan menerima pegawai yang bisa langsung terjun ke lapangan dan mengurangi penerimaan pegawai administrasi yang hanya duduk di belakang meja. Jadi saya kira sudah kita koordinasikan dengan beberapa lembaga instansi seperti Kementerian Pertanian, seperti BKKBN, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau untuk calon guru, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada kira-kira untuk 34 provinsi itu ada kira-kira 128.656 formasi. Kemudian untuk kabupaten kota, sekitar ada 504 pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan, ada sekitar 418.340 formasi. Ya. Kemudian kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Juni sampai Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 itu di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua. Gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Nah, pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, itu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian untuk pengadaan PNS tahun 2021 dan P3K non guru ini, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya, berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya kembali perangkat komputer karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Pada tahun ini juga kita masih membuka formasi khusus. Ya. Formasi khusus ini terkait dengan lulusan putra-putri terbaik, lulusan terbaik yang memperoleh cum laude ya, dari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tentunya kita mencari orang-orang yang terbaik itu, dan kemudian untuk pusat ya. Kemudian penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang kita harus menerima sekitar 2% dari formasi. Kemudian diaspora, ini juga tergantung nanti masing-masing instansi apakah memang memerlukan diaspora. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat, saya kira ini setiap tahun kita buka untuk mereka. Jadi setiap instansi pemerintah juga diminta untuk membuka formasi khusus ini untuk orang-orang Papua dan Papua Barat. Kemudian formasi lain yang khusus yang kita tentukan kemudian sesuai dengan nilai strategis
kebutuhan itu. Oke, yang pertama adalah untuk guru, untuk formasi guru P3K itu saya kira pendaftaran di luar mereka yang tidak terdaftar di data Dapodik itu tidak diterima. Artinya khusus untuk mereka yang terdaftar di data Dapodik. Ya, itu yang saya kira yang dilakukan untuk P3K. Tetapi P3K juga di luar guru ini juga dibuka untuk jabatan-jabatan lain. Ada sekitar 70.000 guru tenaga P3K yang dibuka, ya, atau 21.000 yang tenaga P3K yang dibuka itu berbagai jabatan. Silakan kalau memenuhi syarat untuk itu silakan bisa masuk ke situ, ya. Untuk ini masih satu lagi barangkali ya kalau untuk sekolah kedinasan tentunya ini adalah lulusan SMA gitu, lulusan SMA. Jadi saat ini memang di tingkat di CPNS, untuk CPNS itu kita batasi untuk lulusan SMA. Jadi saya kira kalaupun ada itu saya kira tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau mendaftar di sekolah kedinasan saya kira lebih baik fokus ke sana dulu.